Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Engkau sumber keselamatan bagi kami. Kuasa-Mu tidak tersembunyi di tengah-tengah kami. Tuhan, hari ini Engkau yang bicara, bukan hamba-Mu. Pesan apapun kami serahkan. Dan bicaralah Engkau ketika kami sudah menyerahkan semuanya. Buka jalan agar hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, tema hari ini adalah menolak energi negatif. Judulnya adalah meninggalkan jejak kejahatan, menapaki jalan kebaikan. Mari bicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan dan Tuhan saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini kita banyak hal yang terjadi, saudara. Dalam dunia ini tidak ada yang sempurna memang, tetapi ketika kita menjadi orang pilihan Allah, kita harus sadar bahwa hidup kita ini, di sekeliling kita ini, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi satu perkara yang harus kita ingat, bahwa suasana surga akan turun menyertai perjalanan kita. Amin. Judulnya hari ini adalah meninggalkan jejak kejahatan, ya, meninggalkan dan menapaki jalan kebaikan. Saudara, pada kehidupan manusia pada akhirnya juga kembali ke Allah. Tetapi satu hal yang harus saudara ingat, di dalam Roma pasal 12 ayat 20 dan 21. Begini bunyi firman Tuhan. Mari saudara, kita akan imani bersama-sama. Tuhan punya kuasa. Kita akan bangkit berdiri sekali lagi. Kita memberikan penghormatan pada kuasanya, ya. Roma pasal 12 ayat 20 dan 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Saudara, memang kita tidak menginginkan perseteruan, ya. Kita tidak menginginkan juga permusuhan, tidak. Kita ingin bersaudara. Amin. Kita ingin bersekutu, kita ingin bersatu, kita ingin menjalin persahabatan, kita ingin menjalin persaudaraan. Tetapi kita harus menyadari, saudara, bahwa sebetulnya seteru yang paling kita tidak boleh lupakan itu adalah iblis, ya. Tetapi di dalam Roma 12:20 ini menerangkan bahwa jika seterumu itu lapar, berarti itu adalah manusia, ya. Berilah dia makan. Apa maksudnya? Apa kita ngasih makan untuk? Bukan. Saudara, maksudnya adalah kalau dalam dunia roh adalah seterumu lapar itu adalah hidup manusia, ya saudara. Kita tahu itu salah, ya. Kita tahu hal itu membuat kerugian bagi orang sekeliling kita. Tetapi orang ini dibiarkan. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kita harus memberikan nasihat, paling tidak diberi nasihat itu memberi makan, ya. Kalau kita masuk dunia roh. Tapi kalau secara kasat mata, saudara, maukah seteru itu kasih makan dengan kita? Halo? Mau enggak? Musuhmu dikasih makan dengan kita, mau enggak? Gak mau, saudara. Betul enggak? Itu kan logikanya. Jadi ini firman Tuhan dalam Roma 12:20 ini, saudara, kalau kita di dalam dunia roh, perseteruan itu adalah mengenai tentang suatu pertentangan di dalam hidup kita. Secara kronologinya, ya, ini melanggar firman Tuhan. Itu saudara, ya. Jadi bukan melanggar pribadi, melanggar firman Tuhan. Contohnya kayak apa, Bu, kalau dibilang seteru itu bagaimana? Contohnya, kita doa, nggak boleh doa, ya. Dengan cara apa? Banyak. Kita dibuat bimbang,
sehingga kita tidak bisa nyaman doa di suatu tempat. Paham sudah? Mama gini, ini ada satu kesaksian. Saya juga ingat ketawa sendiri. Saya itu kalau pergi ke Bait Allah, tempat saya di Bait Allah itu, ya, jauh dari ujung ke ujung, ya, dari ujung ke ujung. Jadi saya naik sepeda, bukan sepeda motor, sepeda mobil. Pagi-pagi sekali saya sudah berangkat. Nanti malam, sore lah kita pulang, kecuali kalau ada harapan gitu, ada radan kod malam jam 7, jam 8 saya baru pulang. Hingga akhirnya ada seseorang yang memperhatikan saya, ya. Nah, dia bilang satu hari dia makan rujak, ngajak rujak sama saya, dan dia bilang, "Lapo kamu jauh-jauh ke sana, ya, di sini di tempatku baik, di tempatku ini sudah tersedia, di tempatku itu semuanya baik." Saya tertawa, bukan itu enggak, tertawa biasa. Dan saya bilang, saya sangat menghormati dan menghargai kamu. Kamu tahu enggak, kamu tak sayang, tak perhatian. Tahu? Karena kamu merasa bahwa perjalanan cukup jauh dan aku perempuan, gitu toh. Ya, pintar kamu lagi gitu. Tapi kamu kenapa nggak mau? Kamu menolak halus. Tuhan dan sisi kahuri. Dimanapun kamu berada, Tuhan kita itu satu, saudara. Betul ya? Makanya teman-teman bilang, kamu jangan ke sana, jangan ke situ, jangan ke situ. Itu tidak boleh. Dimana kamu ada di dalam ibadah, dan itu ibadah membuahkan kamu karya, ya lakukan, gitu. Tapi kamu memberikan sesuatu yang baik lagi di tempat lain, tidak ada masalah. Asalkan kamu tidak meninggalkan indukmu. Paham ya? Kamu betul-betul jatuh cinta. Pada saat aku mengenal Tuhan tuh di sini. Kemudian karena ada pengaruh dari teman, dia lari ke B. Setelah ke B lari ke C. Nah, itu yang Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena kamu menjadi orang munafik. Kalau kamu mencintai Tuhan, fokus kamu melayani, fokus kamu mencintai Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Lain hal kalau aku membantu di sini, tidak ada masalah. Paham? Jadi sesuatu yang membuat kamu tuh berseteru itu karena bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi makanya kalau saya dibilang, kamu ini apa? Kamu ini kan berdoa, iya. Loh kamu tuh loh ya apa sih? Doamu tuh piye? Ya doa toh. Semua doa kan baik. Tapi kan nggak bisa gitu. Ya saya bilang nggak bisa kayak gitu juga, karena dia adalah saudaraku. Kita harus saling menolong. Nah itu bisa. Jadi akhirnya dia diam. Ya udah makan rujakmu, marah dia nggak berapa. Terus dalam hati saya, kalau ini logika, kamu tuh nyogok aku beli rujak, betul? Aku suka rujak, ya. Saya tak suka, ya ada semua di depanku. Untung tidak ada durian. Jadi gitu ya. Saya bilang gini, ya sudahlah Tuhan, saya kan sudah berdoa. Nah itu intinya, saya sudah memberikan dia makanan karena dia lapar. Orang yang lapar itu rakus, tahu nggak? Ada gegean, warakan aku, salah dewe, warakan gitu. Jadi makanya kalau kita makan tuh sesuai dengan ukurannya, paham saudara? Jadi kalau aku sedikit aja, aku sedikit, itu aku. Tapi kalau kamu sakit, makan sedikit, saya lemes toh. Kalau kamu sudah gemuk, kamu makan sak cukup itu bagus, kan gitu. Jadi kita harus bisa memilah-milah setru kita itu siapa. Kalau orang itu dikasih nasihat 1 kali, 2 kali gak mau, bukan kita bongkarmu, ya tetap kita lepas, tapi kita lipatan. Doakan musuh, bukan musuh orang itu, musuh yang di dalam dia mempengaruhi hidup orang, itu tidak boleh. Paham? Dari manilah kita ini sehati, sepikir, sejiwa. Kenapa? Karena di sini masih ada komanya. Berilah dia makan, wis lapar dikai makan, lek haus dikai minum, wis pokok saudara. Ini bukan orang ini bunuh rawon. Apa artinya? Berilah dia makan. Intinya adalah kalau dia orang lapar itu kan selalu apa ya? Memangsa.
Ya, binatang kalau lapar juga memangsa. Binatangnya Andreas itu kalau malam lupa nggak ngasih minum ya, atau minumnya kurang, pedikasan deh, pedikasan deh. Jadi anjing saya itu cowok nggak pikir ada orang. Kita lihat CCTV lah. Ternyata ini anjing binatangnya yang seperti kundur besar segini itu. Katanya kenapa? Aku haus. Terus suaranya cilik. Satu nih lagi yang babi. Bohong itu perkara. Kenapa nih kandang sih sudah jebol? Saya bilang, kenapa kamu? Aku haus. Ketika hidup kita ini bersama dengan Tuhan, kita ini akan bukan dihargai, akan merasa orang itu akan manja itu. Oh ini saya loh, itu merayu saya. Manja ada butuh pengertian dari kamu. Aku mendengar. Demikian juga kalau ada orang yang curhat, ya, dengar, yang membuka hati, itu berarti saudara dipercayai, betul nggak? Oh, terus ngomong ngalor ngidul tanulon, itu juga munafik. Makanya Tuhan bilang itu setru, bukan orangnya yang disetrui. Paham saudara? Mengapa Tuhan itu bilang kayak gitu? Karena Tuhan itu ingin memilih kita supaya kita lebih ngeh dan lebih dewasa dalam cara melayani Tuhan. Amin. Jadi kalau anda duduk, bisa saya minta kursi 2 di sini. Saya ingin saudara itu mengerti bahwa ini praktek hidup. Ya, enggak tolong ya, saya minta kursi 2 di sini. Maaf ya. Ya. Di sini enggak ada. Ini saya cerita, jangan merasa tersendiri, saudara. Ya, jangan merasa tersendiri. Siapa ya sudah minta ya, tolong Wiwin aja. Karena Wiwin diem. Jadi dia tidak bisa ngomong, tidak saudara, ini hanya ngomong. Silakan duduk ini. Kita ini pelayan Tuhan, boleh dikatakan pelayan Tuhan. Ya ini pelayan Tuhan. Saya tidak mengolok pelayan Tuhan, tapi ini kenyataan. Ya apa? Kamu tak bilang ya, aku ini kok mau ini. Nah, pimpin kan dia orang itu. Tapi dia berusaha. Kamu tahu enggak? Kamu tuh gini. Nah, akhirnya sehingga Wiwin ini emosi tingkat tinggi dan dia membenci saya karena saya mendoktrin dia tidak suka. Itu juga dosa. Paham? Dita paham? Boleh? Bisa tahu? Nah sekarang Cindy, silakan. Suara dewek, ini kan diem. Cindy ini nyanyi. Ini saudara. Nah Cindy ini kan orang bilang gak kenean nih. Hati-hati di sini. Nih sama-sama anak tuh. Iya lah, ya ada. Piye kabare? Tuh, kamu ngerti pun enggak? Dia ingin tahu, kepo. Itu Cindy. Ini ada orang-orang yang seperti itu, kepo, ingin tahu. Nah, sudah ingin tahu, oh coba bumbu-bumboni, kamu tahu apa enggak? Kemarin begini. Oh iya dong, masa dia gitu toh? Karena dia memang sifatnya seperti itu. Semua orang punya sifat masing-masing. Makanya itu setru lek kita itu bumbon-bumboni sing gak wis ngene. Kamu tanya Om BT. Loh, masa? Ya mau ngopo? Mesti dia ngomong gitu toh. Wis ini gini. Yo, tak cobain. Isa, siapa aku? Mesti dia gitu. Betul enggak? Itu dia. Karena dia wataknya seperti itu. Karena saya minta tolong dengan dia, tapi minta tolongnya salah. Itu dosa. Terima kasih ya, adik Cindy. Tahu saudara, beda lagi sini. Ayo sini, Sisil. Beda ini, Wak. Beda, jauh sekali. Makanya saya ingin saudara itu memahami. Semua orang tuh tidak sama. Paham saudara ya? Tidak sama. Ini sisi duduk. Ya. Dia lagi, tidak tahu pokoknya tenger-tenger gitu. Hei, apa kamu kabarin? Apa? Oh, bisa gitu dia. Kamu tak bilang begini. Oh iya toh, wis gak apa-apa deh. Cuek. Tapi cueknya dia mikir.
Nanti sudah gitu dipikirin. Nah itu dia. Jadi sifatnya orang tuh berbeda-beda. Makanya itu seteru kalau kita ngomong di orang, ya saudara. Kita ini melayani harus yang baik. Jangan ngajari yang tidak baik. Itu munafik. Paham? Paham ya? Paham, nah dia gitu, paham. Padahal dia gak ngerti. Padahal kita tanya, Koko, mau bertitik ngomong apa? Itulah dia. Karena dia seakan-akan, ya paham, ya ngerti, ya ngerti. Padahal dia gak ngerti apa-apa. Dia tanya, khotbah itu dia apa? Ahli ya, itu lek lagi kamu. Tapi lek mood, wow, gini. Itulah sisir ya, makasih ya sih. Jadi berbeda saudara, berbeda. Makanya kita harus tahu bahwa pengenalan tentang firman itu harus dijelajahi. Kalau kita ketemu dengan banyak orang seperti itu, apakah kita pantas saudara untuk melakukan yang tidak membuat Tuhan itu sedih? Kok kamu kayak gitu? Betul tidak? Makanya kita harus belajar untuk mendisiplin, mengunci mulut kita baik-baik dan rapat-rapat supaya kita bisa saling melayani. Betul nggak? Nah kalau nggak melayani, apa saudara? Kita ini kan hidup dengan pelayanan. Betul nggak? Kalau kita hidup dengan pelayanan, berarti hukum kasih harus berjalan. Itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan bilang, berilah dia makan. Orangnya lagi kepo gitu, berilah dia makan, berilah dia kekuatan. Kasih ono haus, itu apa? Dia pengen kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan, pengen haus. Aku minta ini, aku butuh ini apa? Jangan diisi yang tidak baik. Intinya gitu. Karena orang yang haus dan lapar itu selalu ingin cari. Itulah yang Tuhan mau. Supaya saudara tahu bahwa kalau saudara lakukan dengan berbuat demikian, saudara perhatikan, kamu memupui bara api di atas kepalanya. Kepala siapa? Bukan kepala orang itu. Di atas kepala ini ada yang menggangi. Siapa? Bukan Roh Kudus. Tapi siapa? Setan. Sekarang setan. Makanya Tuhan bilang, nyanyi itu benar. Di dalam dunia ada dua jalan. Apa? Lebar dan sempit. Nah makanya dijawab loh. Apa jawabannya? Mana kau pilih yang lebar api? Nari mari gitu stres, nari mari gitu kepo. Nah itu hidupnya tidak boleh. Nari itu kan nari yang tadi sudah tidak mau nari mereka. Maksudnya nari itu menari di dalam penderitaan orang, suwon ngepot. Itu tidak boleh, itu dosa. Paham saudara? Makanya kalau di yang lebar itu api, yang sempit itu apa? Yang sempit apa itu? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit apa? Hidup berglori. Saya tahu hidup berglori itu kayak apa? Kayak apa? Nyanyi, nari, pencak gitu. Dipikir gini sudah. Betul enggak? Tapi orang yang berglori itu selalu senyum dan berwajah gembira, angkat tangan pujilah dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Wah bosan bu titik nyanyi. Waktu senyum itu senyum plong, sudah bukan senyum. Ibu apa namanya? Munafik juga. Iya toh, tak boleh. Kamu senyum ya senyum plong sampai tutup belakang-belakangnya. Gak boleh senyum dong, tak boleh. Kita bersama gitu kan, tak boleh juga. Itu kan? Kalau kita senyum aja gembira, kita pejabat tangannya, kita bersaudara. Iya sekata, gak ada kata gini kata gitu, membuat orang membara, membuat orang benci, membuat orang amarah. Gak boleh itu, betul nggak? Ayo bikin yang begitu udah benar. Oh iya, aku harus damai, kan gitu. Ketika Tuhan memberikan damai itu dalam hidup kita, maka pemupuan bara api di dalam kepala kita, yang tadi emosi tingkat tinggi itu kan rendek, sereh. Kenapa?
Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan ada. Ada satu keluarga, tapi di sini tidak ada. Saya tidak menyek dan tidak menyindir Anda. Diam kabeh. Wah, habisin cilik. Wah, anak 6. Wah, habisin. Iya, Pak. Riko. Iya, Pak. Manut habis itu. Kenapa? Karena mamanya sudah menanamkan papai pergi. Awas, hati-hati kamu. Nek gak pengen dibentak di bapakmu. Oh, coba lihat pokok. Bapakmu jual. Nah, itu sudah. Menanamkan atau penanaman pada anak. Kalau kita terus bilang seperti itu, anak itu tidak akan berbakti pada kalian. Karena itu salah. Walaupun sak jahat-jahati suamimu, sak jahat-jahati istrimu, sak cerewet-cerewet, sak gondok-gondok, sak omongannya gak karuan, itu papamu dan mamamu. Betul? Kita menanamkan anak seperti itu. Sehingga anak itu besar hatinya. Kalau mbok gitu terus ketemu di orang tua menggerak. Akhirnya apa? Disindir, dihina, diidek, gak ada gunanya anak ini. Kita mau anak kita naik ke atas, betul nggak? Gak apa-apa aku jalani rela, gak apa-apa. Terus gak apa-apa aku hidup kayak gini, pokoknya anakku berhasil. Itu sebagai orang tua. Jadi marilah kita belajar sesuai dengan firman Tuhan. Bara api itu jangan ada di atas kepala kita, saudara. Nanti jadi tabur tuai, karma. Tahu karma? Cerai nggak boleh, itu karma. Nah ini sudah semua anteng semua. Makan begitu, semua makan. Sekerobot. Plek gitu. Nek naruh bukan tidak ada gue kasih ya. Melorot. Musuh-musuh. Dan kalau di dalam Tuhan bisa kayak gitu. Bagaimana kalau di dalam Tuhan? Hai, bisa kamu menggambarkan kalau di dalam Tuhan? Halo? Bisa menggambarkan? Maaf ya, saya bisa ya. Nah, siapa ya? Wih, aja dah. Karena yang terdekat. Jangan jadi korban dong, ini contoh. Contoh, ini anak, anggap aja ini dia masih 10 tahun atau 15 tahun kan lagi membaranya sama orang tua apa? Masa apa tadi? Puber. Nah, jadi kan dia kuwoncone gak karu-karuan bisa aja. Karena saya menanamkan dia, Lilinku sayang. Kamu jangan mau. Enggak, besar gitu. Ini drama pendek ya. Sini lawi anakku duduk sini. Nah, gitu loh saudara. Jangan, semuanya iki opo iki? Loh, ojo gitu saudara. Baik-baik, aduh Mit, kamu jangan gini. Pantasnya gini loh. Wah, kamu lihat pendek ini cantik loh. Atau ini kan kependekan kok laki. Wah, kamu lihat panjang ini sampai cantik loh. Temenmu pasti banyak. Begitu dah, namanya anak muda. Tetap aja kita dengan cinta kasih, dipenuhi dengan kasih. Itu adalah hukum kasih. Kita ngomong enak-enak. Ojo sampai, anakmu pacaran, itu tanggung jawab urusanmu, itu gara-gara. Bisa. Ya ayo kita bagi bersama-sama. Ayo bodoh-bodoh bilangin. Ya ojo pergi sini. Kamu tahu nggak orang pacaran itu begini. Kamu perempuan begini. Itu. Di sing laki papai gak mungkin muni kamu tidak mungkin. Kamu ngomongnya beda lagi, Win. Orang bergaul itu boleh. Tapi kamu harus pikir lagi, kamu pacaran sudah siap tak lagi tuh. Betul enggak? Itu hukum kasih, tak tidak di dalam Tuhan. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh, ya itu tadi akhirnya Bronto Yudo, podo lain, akhirnya dia tidak sejahtera. Terus akhirnya dia tidak pulang dari rumah. Seneng. Gak mau lah, stres gitu kan. Anaknya kenapa harus bodoh nyalang? Kantor kamu gak belum ngatur anakmu sitok kebuecok tuan-tuan. Nah, yang salah itu sebenarnya kita. Betul nggak? Makasih Min. Paham ya saudara? Jadi hidup manusia di dalam muka bumi ini memang serba repot.
Tapi kalau kita pakai hukum Tuhan, menolak energi yang negatif itu dibuang semua, sebetulnya mana kamu udah HP yang terus saya makan anakmu rusak. Nah, nggak boleh juga. Kamu harus sifat Tuhan, kamu harus meninggalkan jejak yang tidak baik tadi. Oh iya ya, aku harus meninggalkanmu, aku harus meninggalkan anakku, gitu. Sehingga menapak itu berjalan, mengulang lagi jalan kebaikan demi masa depan anak kita. Amin, amin. Jadi mari kita imani bahwa perjalanan yang sesungguhnya itu adalah kita ini berjuang, saudara. Ya, kita tidak tahu teman kita itu musuh atau teman, betul nggak? Peluk-peluk dua apa nganten uang kita, bawa gondol naik, tahu gondol bawa pergi. Apa gini? Koncone dewek diteplak. Apa gini? Ternyata tidak baik. Nah itu sudah. Jadi intinya hidup manusia di muka bumi ini saudara penuh dengan berapi. Karena iblis mengintai kita. Makanya kita harus tahu bahwa Roma 12:21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Ojo terpedaya. Ada gini kita mau, ada gitu kita. Jangan terperangkap. Amin. Tuhan bilang, aku itu membentuk kamu, menghancurkan kuasa-kuasa yang tidak baik di dalam tubuh. Tapi kamu jangan kembali di kumbangan babi. Tahu, babi itu dulu ada satu kisah. Ya, Aina tadi ceritain itu, Aina tidak bahagia, Aina cerai-berai, karena ayo gak karu-karuan. Nah itu dari awal kamu tidak mendidik baik, hasilnya tidak baik semua. Itu ya. Terus kita doa deh, kita bercerita tentang babi. Di suatu desa, ya, ada satu orang suka membeli pemeliharaan binatang. Terus dia beli babi, anaknya masih 7 tahun. Babinya lucu segini aja, warnanya merah, hidungnya wes lucu kowe. Ini ditali kita, dicuci dari awal beli, balik lagi ke kumbangan, dicuci lagi bersih, pintu buka masuk kumbangan. Jadi saudara, Tuhan bilang jangan seperti itu. Kamu dibersih, diampuni dosa, balik lagi masalahmu. Kamu diampuni, lepas keluar, bersih, balik lagi ning kumbangan. Kan gampang nak buditi. Saya ngomong nak buditi itu sampah. Tuhan di atas sana tobat kan itu. Paham sih? Jadi intinya dalam persoalan hidup manusia itu banyak kendalanya. Tapi saudara tidak boleh apa? Kendor ya. Cinta Tuhan sungguh-sungguh, tambah cinta di Tuhan kan gitu. Kamu semangat lebih lagi. Jangan dengan permasalahan itu kamu mundur. Paham saudara? Karena kalau kamu mundur berarti kalah kamu dengan kejahatan itu. Kamu harus bisa melawan, bukan melawan dengan fisik saudara. Percuma setan ambil fisik nggak bisa. Tapi dengan puasa, dengan hukum kasih, senyum, wajah gembira, mundur teratur. Dumai itu sih kan. Mengapa kamu tidak damai? Bukan kamu disindir, karena Tuhan sangat mencintai kamu. Supaya hidupmu itu diperbarui, keluargamu hidup dan utuh kembali, anakmu tidak kena karma. Intinya gitu. Mari kita imani, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kita imani ya saudara, ada satu ayat yang membuat kita kuat. Efesus 5 ayat 11. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa. Paham saudara? Ngeruduk tok, ketoke kompak geruduk, tapi menghancurkan. Itu Tuhan berkata, itu tidak membuahkan. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, tetaplah tenang, jangan gopo, jangan kepo, paham? Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu dengan kebenaran Allah. Tidak usah berdebat, saudara. Cukup kamu buktikan bahwa aku cinta Tuhan selama-lamanya.
wis mundur. Setan akan mengambil bagian itu. Asal dikasih setia. Amin. Paham saudara? Jadi marilah kita belajar untuk mempelajari saudara ya, bahwa hidup kita ini hanya sementara. Saya senang lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Bantuin saya ya, Andri. Lagu ini membuat saya, masa umur berjalan, saya merasa tidak mampu. Tuhan beri saya kekuatan. Terima kasih Tuhan. Ini adalah kesempatan. Nah, hidup ini untuk melayani Tuhan. Stop dulu. Apa sih maksudnya melayani Tuhan? Senin sampai Rabu datang nari atau konseling atau doa pelepasan gitu tak? Iya. Coba sini maju semua yang saya panggil tadi. Maju semua. Atau semua tim penari maju. Itu lebih aman. Jadi tidak maju turun-turunnya ini. Lagu ini membuat saya kuat saudara. Kenapa? Di saat saya sendiri, semua orang mengata-ngatai tidak pas. Tuhan, lagu ini membuat saya bertambah serasa lagi iman saya. Kepercayaan saya pada Tuhan makin yakin bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan saya. Amin. Ini dilanjutkan. Ya. Bagi 3 aja, 2 baris bisa, 1 baris bisa. Nah, cukup. Sudah. Lihat saudara ya, hidup yang melayani itu seperti apa ya. Semua harus pakai sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan beri yang terbaik. Kita buka hati kita supaya dalam perjalanan ini Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita ya. Jauh-jauh hari Tuhan sudah jadikan kita saudara. Amin. Jauh-jauh hari Tuhan jadikan kita satu bagian, satu hati, satu pikir, satu jiwa. Jadi kamu adalah aku adalah kamu, satu saudara. Amin. Yang laki sama yang laki ya, nanti yang perempuan sama yang perempuan ya. Untuk sementara ya sih. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini saling melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Siapa tahu umur kita? Siapa tahu? Kalau kita tahu hari ini tidak ada, kita sama siapa? Kita tidak tahu umur kita. Alangkah baiknya kalau kita itu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk saling memahami. Jangan saudara menipu diri saudara dengan kata-kata saudara untuk menyakiti seseorang. Dan jangan pernah saudara membohongi seseorang demi untuk kesenangannya. Itu berdosa sekali. Dengarkan pesan Nabi Kiromuri, karena dia tidak bijaksana. Mari saudara, kita lanjutkan. Oh Tuhan, pakailah hidup ini, hidupku Tuhan. Selagi aku masih kuat berjalan ke gereja, masih kuat untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Saya ingat satu hari
kali saya itu sesak. Saya tahu mungkin asam lambung saya tinggi. Dan ada orang yang tahu saya waktu itu ada di Jakarta. Kalau sesak saya lupa membawa air minum. Ya sudah. Saya hanya bilang gini, saya hanya punya air liur. Kalau Tuhan izinkan saya di tempat ini, saya tidak berserah. Tapi kalau Tuhan tidak izin, beri juga saya kesempatan untuk hidup. Saya tahu tiba-tiba angin itu berembus, lembut, saya menerpa saya. Seperti ada angin segar masuk ke tempat kerongkongan saya. Hingga saya hidup. Saya merasa ada kehidupan yang baru. Di sana saya tahu bahwa hidup yang sesungguhnya itu adalah milik Tuhan. Kita tidak bisa memakai kekuatan apapun, saudara. Benar? Sekalipun kamu punya kekuatan apapun, pintar silat, pintar apa, percuma. Begitu Tuhan bilang berhenti, mati kamu, saudara. Kenapa? Kamu pintar kayak apa? Berhenti, mati, saudara. Benar kan? Maka lagu ini benar-benar tamparan buat kita. Selagi kamu masih kuat, ayo layani aku mau buka tangan untukmu. Aku tidak ingat apa kesalahanmu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Aku tidak ingat kesalahanmu. Tuhan hanya minta satu, setia dan jangan mengkhianati aku. Mari. Jangan kamu seperti orang yang tidak peduli. Walaupun kamu muda, cantik, walaupun kamu tampan sekalipun, percuma Tuhan belum mati kamu hari ini. Mati saudara. Ya enak toh. Loh kok saya enak? Apa kamu senang kamu mati terus anakmu masih ada? Tanggunganmu masih ada? Loh, kok enak kamu bilang mati ya mati? Sadar saudara kita, bahwa hidup kita ini adalah kesempatan. Hari ini Tuhan memberi peringatan pada kita. Kita harus tahu bahwa waktu Tuhan bukan waktu. Amin. Rencana Tuhan itu rencana yang terbaik. Kuasa Tuhan itu besar kuasanya. Iman, saudara. Karena karya Tuhan bekerja. Amin. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara.